Pernah nggak lagi kerja tenang-tenang, tiba-tiba ada pelanggan yang masuk dengan nada tinggi, kata-katanya tajam, bahkan terasa personal? Di kepala kita cuma ada dua pilihan, ikut emosi atau pura-pura sabar sambil berharap cepat selesai. Tapi sebenarnya ada cara ketiga, cara yang bukan cuma bikin pelanggan berhenti marah, tapi justru berakhir muji-muji layanan kita. Bukan sulap, ini soal psikologi. Dan di video ini, aku akan bongkar trik bagaimana membalik situasi dari dimaki menjadi dipuji. Satu hal penting yang perlu kita luruskan dulu. Menghadapi pelanggan marah bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang lebih dulu mengelola emosi. Karena saat pelanggan marah, yang sedang berbicara bukan logika mereka, tapi emosinya. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut amigdala hijack. Singkatnya begini, saat seseorang marah, bagian otak emosional, amigdala, mengambil alih kendali, sementara bagian otak logis, offline sementara. Artinya apa? Artinya berdebat dengan logika di fase ini itu sia-sia. Mau seakurat apapun penjelasan kita, di telinga mereka itu terdengar seperti serangan. Jadi, langkah pertama menghadapi pelanggan marah adalah jangan buru-buru menjelaskan. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita paham cara kerja otak manusia. Sekarang bayangkan ini, kalau pelanggan teriak, lalu kita ikut meninggikan suara. Apa yang terjadi? Api ketemu bensin. Manusia punya yang namanya mirror neurons, saraf cermin yang bikin kita otomatis meniru emosi lawan bicara. Triknya justru kebalikannya. Turunkan suara, perlambat tempo bicara, dan tetap tenang. Secara biologis, sulit bagi seseorang untuk terus marah kalau lawan bicaranya konsisten tenang. Tanpa sadar, otak mereka dipaksa menyesuaikan emosi kita. Kesalahan paling umum saat menghadapi pelanggan marah adalah memotong pembicaraan. Padahal, orang yang sedang marah itu seperti balon penuh udara. Kalau belum dikeluarkan, nggak akan bisa dibentuk ulang. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka meluapkan semuanya. Anggap saja ini fase kehabisan nafas. Tugas kita bukan membela diri dulu, tapi hadir dan menyimak. Karena seringkali, kemarahan bukan ingin menang, tapi ingin didengar. Ini bagian yang sering disalahpahami. Validasi bukan berarti mengaku salah. Validasi artinya kita mengakui perasaan, bukan fakta. Alih-alih berkata, kami salah. Cobalah, saya bisa mengerti kenapa Bapak sangat kecewa. Di posisi Bapak, saya juga pasti merasa kesal. Kalimat ini punya efek besar, karena untuk pertama kalinya sejak marah, pelanggan merasa tidak sendirian. Dan saat emosi mereka turun, logika mulai perlahan kembali online. Perusahaan dengan layanan kelas dunia seperti Disney menggunakan kerangka sederhana bernama HEART. Hear, dengarkan tanpa menyela. Empathize, bangun empati bukan defensif. Apologize, minta maaf atas ketidaknyamanan bukan debat kesalahan. Resolve, berikan solusi nyata. Diagnose, cari akar masalah agar tidak terulang. Perhatikan urutannya. Solusi selalu datang belakangan, setelah emosi ditengani. Satu akar kemarahan terbesar pelanggan adalah rasa tidak berdaya. Uang sudah keluar, waktu sudah terbuang, tapi mereka tidak punya kendali. Trik psikologinya, beri pilihan, bukan perintah. Misalnya, kami bisa kirimkan unit baru hari ini, atau Bapak bisa memilih refund penuh yang cair dalam 2 jam. Mana yang paling nyaman? Pilihan sederhana ini mengembalikan harga diri mereka. Dan saat ego kembali dihargai, emosi pun mereda. Dan inilah bagian paling menarik. Ada fenomena bernama service recovery paradox. Riset menunjukkan pelanggan yang komplainnya ditangani dengan sangat baik justru bisa menjadi lebih loyal dibanding pelanggan yang tidak pernah punya masalah. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat kesalahannya. Mereka mengingat tanggung jawabnya. Sedikit over-deliver di akhir, entah perhatian ekstra, solusi cepat, atau sentuhan personal akan menciptakan efek wow yang kuat. Dari marah menjadi cerita positif. Jadi intinya begini, menghadapi pelanggan marah bukan soal menang debat, tapi soal mengelola emosi, ego, dan persepsi. Saat kita berhenti mengambilnya secara personal, memberi ruang untuk ventilasi, memvalidasi perasaan, dan menawarkan solusi dengan pilihan, krisis berubah menjadi kesempatan.
Karena pelanggan tidak memuji perusahaan yang perfect. Mereka memuji perusahaan yang bertanggung jawab saat ada masalah. Kalau kamu merasa video ini relevan dengan pekerjaan atau bisnismu, simpan, bagikan, dan tulis di komentar pengalaman terberat kamu menghadapi pelanggan marah seperti apa. Kita belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.